Selamat malam teman-teman semua. Hmm, ini adalah jurnal pertama PhD journey saya. Jadi sebenarnya dari bikin video karantin kemarin, sebenarnya saya nggak ada planning buat bikin video baru ya. Kemarin video karantina emang bikin buat recording aja sih, ngabarin momen aja gitu. Tapi kemudian saya udah di sini sekitar 1,5 bulanan di Kyoto, udah mulai aktif belajar sebagai mahasiswa S3. Ada beberapa hal yang terjadi dan lama-lama berpikir kok kayaknya perlu ya bikin jurnal bulanan gitu uh, untuk nge-record apa yang terjadi, apa yang saya rasain gitu. Terus ya pokoknya just random thoughts in my mind aja gitu. Kalau mungkin bisa di-share di video ini. Dan ya gitu. Oke, jadi ini adalah jurnal pertama saya. Hari ini tanggal 10 Desember 2020, udah mau ganti tahun. Saya resmi mulai belajar itu kemarin 1 November ya, 1 atau 2 November gitu, mulai resmi aktif ke kampus gitu. Dan tentunya sebulan pertama kalau di daerah baru, di kampus baru, banyak banget yang terjadi gitu. Jadi mungkin di sini saya pengen cerita aja sih, 1 bulanan, kurang lebih 1 bulanan gitu, udah ngapain aja sih gitu. Bahkan saya sendiri waktu mulai S3, jujur saya sebenarnya bingung loh, S3 tuh ngapain gitu loh. Ini benar-benar nggak pernah kepikiran. Maksudnya nggak pernah terbayangkan gitu, S3 itu sebenarnya ngapain sih? Bacakah, atau nuliskah, atau ikut webinar, atau ngapain gitu kan. Jadi akhirnya waktu itu waktu saya baru mulai mulai join di lab, mulai ketemu berapa orang-orang di lab gitu. Terus saya iseng saya tanyain satu-satu. Jadi saya tanyain aja, semester pertama kamu ngapain aja gitu. Ya mereka bilang ya macam-macam sih, ada yang udah planning buat ngelakuin research-nya di mana, atau udah mulai ngebikin nyusun proposal atau apa gitu. Tapi satu hal yang saya ingat waktu saya baru nyampe di Jepang itu, saya dapat kiriman berupa notifikasi kalau saya harus submit namanya research plan. Jadi research plan itu semacam ya satu form, isinya sih kita mau ngapain aja planningnya tahun ini sampai tahun ketiga itu. Jadi memang planningnya masih planning kasar, tapi tentu itu juga bisa menjadi guideline kita dalam jangka pendek lah gitu, terutama di 1 semester ke depan gitu. Jadi waktu itu saya kayak iseng-isengnya nanyain ngapain, terus saya sempat dikasih jawabannya kayak terserah kamu mau ngapain gitu. Karena benar-benar S3 nih another different world gitu loh. Jadi udah bukan kayak sekolah S1 dan S2 gitu. Makanya waktu kalau teman-teman saya sempet nanya gitu kan, gimana udah mulai kuliah belum gitu. Jadi sebenarnya agak lucu kalau ditanya anak S3 udah kuliah apa belum, karena kalau di Jepang kuliah itu menjadi sesuatu yang tidak wajib diikuti anak S3 gitu, karena pada akhirnya tuh mahasiswa S3 itu ya ujung-ujungnya belajar mandiri gitu, jadi nggak ada mungkin kita disarankan untuk join kelas, tapi udah tujuannya sudah bukan lagi untuk acquiring credit yang menjadi syarat untuk kelulusan S3 gitu. Jadi sebenarnya kalau mahasiswa S3 tuh nggak kuliah, bukannya enggak gitu, tapi bisa ikut kuliah, tapi tujuannya udah berbeda gitu. Kalau dulu kita S1, S2 kan emang itu udah sepaket ya di dalam, intinya kalau untuk kita untuk menyelesaikan program bachelor, program S1 atau master, S2, ya kita ada kredit yang harus diikutin, ada mata kuliah wajib, ada pilihan gitu kan, dan itu harus diikutin gitu. Sedang S3 ini nggak seperti itu caranya, jadi benar-benar totally kita benar-benar ngatur sendiri aja gitu. Jadi makanya saya sempat kayak agak anxious juga gitu pas kayak tahu, ya kita bisa ngatur sendiri, bukannya satu sisi memang mungkin ada rasa kesenangan ya kayak yes bebas gitu loh, artinya
nggak akan harus jam segini harus segini gitu. Tapi kadang sisi lainnya adalah the flip side is I think I have another feeling that mungkin entah anxious atau rasa takut gitu, kayak terus gimana, ngapain, kira-kira beres apa kalau ngerjain ini, oke nggak, kalau ternyata harusnya nggak ada yang lain dikerjain gitu, ada yang kelewat nggak gitu. Saya kayaknya lagi ngalamin kayak gitu, lagi kayak bukan ketakutan ya, kepikiran aja gitu, kayak yang saya lakuin tuh udah bener apa enggak gitu. Terus ya udah akhirnya kayak mulai ngikutin apa apa yang orang-orang biasa lakuin aja gitu, yang kayak datang ke lab gitu, terus kalau ya ada meeting-meeting apa ya ikut gitu. Pokoknya saya lebih ke sebulan ini tuh go with the flow aja gitu, ngelihat sambil adaptasi juga kan, karena sebulan tentu bukan hal yang mudah untuk beradaptasi secara cepat gitu. Jadi benar-benar masih masih bisa masih observe gitu ngelihat apa sih, kayak apa ya, kayak kampus tuh kayak apa gitu. Bahkan sesimpel kayak merhatiin cara profesor kita kerja, cara mau bikin janji gimana, kalau mau apa gitu loh. Jadi itu pun juga saya coba perhatiin, meski ya saya juga dapat banyak sumber dari teman-teman dari senior di dalam lab gitu ya. Pasti kita kan juga suka saling tukar informasi gitu. Kayak apa model mereka komunikasi kayak gitu loh. Jadi tentunya itu penting banget sebenarnya buat mengetahui siapa profesor kita, dia nyamannya kayak gimana gitu loh. Dan saya masih kebawa karena selalu nggak tahu merasa berasosiasi di Jepang ini apa ya, kesungkanannya tinggi banget, jadi saya kebawa gitu loh. Jadi sampai saya punya senior orang Jepang, saya kan selalu nanya, "Kalau gini boleh nggak? Gitu boleh nggak?" Gitu loh. Jadi kayak saya takut ngerasa itu nggak sopan atau melangkahi atau apa gitu. Teman saya yang Jepang malah kayak, "Ih, kamu ini banget ya." Maksudnya, dia padahal orang Jepang, maksudnya kayak, "Nggak apa-apa kok, kamu bebas mau maksudnya mau ngomong apa aja, mau ngelakuin apa gitu." Karena ya artinya ya sudah dipahami kalau di lab kita kan emang diverse gitu ya, orang-orangnya dari berbagai ethnicity, dari berbagai negara, jadi mungkin perbedaan atau cara kita bersikap yang mungkin beda gitu loh. Jadi ya dia kayak bilang it's totally fine gitu. Kayak gitu, jadi benar-benar sebulan ini go with the flow, tapi tentu satu tujuan utama saya semester ini sebenarnya akhirnya saya menyadari karena ini ilmu baru banget ya. Bidang saya yang sekarang kan benar-benar sebenarnya tidak ada korelasinya dengan bachelor dan master degree saya gitu loh. Jadi dan lab yang saya ikutin sekarang itu sangat 180 derajat beda dengan lab yang saya ikutin, yang saya pelajari dulu gitu. Jadi kalau bicara soal kayak metode gitu ya, maksudnya penelitian saya S1 S2 tuh sangat kuantitatif gitu. Jadi yang benar-benar kita ya saya gitu ya, penelitian saya sangat berbasis software yang membuat perhitungan-perhitungan gitu, memakai data eksak gitu loh, data yang sifatnya tuh ada numerikalnya gitu loh. Jadi ya hasilnya pun juga berbasis pada ruang, pada angka gitu kan. Dan kemudian menginterpretasikannya juga secara numerik juga gitu. Ada yang pakai statistik gitu, ada juga yang kita yang menginterpretasikan, yang pasti tentu semua berbasis pada data kuantitatif gitu. Dan lab yang saya ikutin sekarang ini, lab saya ini kebetulan namanya environmental education gitu. Dan memang saya memang memutuskan untuk menempuh ilmu ini gitu karena emang tujuan saya belajar sudah memang sangat berbeda dari dulu gitu kan, kayak gitu. Jadi dan memang saya secara sadar memilih lab ini gitu loh. Artinya saya tahu bukan kayak asal milih terus terjebak gitu, nggak gitu. Tapi tentu ketika saya memilih lab ini, saya tahu kalau memang ini akan menjadi lab yang baru, dunia yang baru gitu, dan ternyata benar gitu. Jadi lab yang saya ikutin ini sangat social science, jadi dan sangat lebih condong ke research kualitatif, yang mana saya nggak tahu what is qualitative research, jujur nih ya, sampai sekarang tuh saya nggak tahu. Sempat ikut join kelasnya kemarin, join sit-in gitu di kelas Zoom-nya, ya dijelaskan sih sebenarnya untuk qualitative research, tapi ternyata saya pikir yang saya pelajari itu masih sangat permukaan dan harus diselami lagi lebih dalam lagi. Dan sebenarnya saya udah ada beberapa list buku qualitative research, tapi masih belum beres dibaca gitu. Karena
Iya, kemarin saya submit research plan itu, saya kira bilang sih takutnya saya nggak mau juga muluk-muluk gitu kalau bikin target yang mau dikerjain gitu. Jadi saya pikir cukup one day at a time lah gitu loh. Cukup achieve satu goal, kalau udah beres baru ngerjain yang lain gitu. Ya udah akhirnya saya kemarin bilang ke profesor saya kalau saya mau baca. Jadi mau baca, mau mendalami literatur, intinya sih mau ngelakuin literatur review dulu gitu biar saya bisa mengenal dunia ini secara saintifik gitu. Jadi kalau bicara soal environmental education, mungkin terlihatnya saya sudah mengenal gitu ya, karena mungkin dari kerjaan beberapa tahun terakhir juga berkutat di dunia ini. Tapi setelah saya masuk, mulai tune in, mulai berada di dalam balik lagi dunia akademik tuh, it's totally different gitu. Jadi benar-benar um, iya benar-benar beda sih gitu loh maksudnya. Saya sebelumnya lebih ke apa ya, yang dikerjakan kan lebih ke how to create this product, tapi nggak cuma dari perspektif bagaimana konten ini meaningful, tapi waktu itu saya juga mikirin kan bagaimana produk ini bisa diterima di pasar gitu kan, dengan visual yang menarik dan tentunya bisa engage gitu. Tapi memang ya tadi itu adalah satu hal pekerjaan yang mungkin juga perlu memerlukan ilmu, tapi ketika udah balik ke kampus gini tuh rasanya kayak benar-benar balik nol lagi gitu loh. Jadi kayak saya ngerasa kayak nggak tahu apa-apa sih, to be honest. Jadi kayak, ya ampun ternyata saya banyak banget nggak tahu apa-apa gitu. Jadi waktu saya baca beberapa jurnal gitu, semakin dibaca kayak, ya ampun kemana aja gue gitu loh. Jadi kayak, nggak tahu ya, jadi kayak ada some kind of feeling, apakah confused, overwhelmed gitu, terus juga, mungkin ini kali ya, mungkin ini pasti dilaluin oleh banyak mahasiswa PhD gitu, kayak, "Hah?" Gitu, gimana sih? Saya kadang berapa minggu terakhir ini berkutat, baca-baca buku gitu, baca jurnal gitu. Tapi benar-benar yang saya rasain itu beda ya membaca jurnal buku untuk preparing research S3 sama membaca buku kayak like a normal person gitu. Karena saya juga rajin baca buku gitu, maksudnya saya suka baca buku. Tapi ya it's just reading gitu loh. When I got inspired from the book, ya kayak paling senengnya ya paling ngepost di sosmed atau kayak cerita ke orang gitu, atau but this is kind of a different type of reading gitu loh. Jadi saya ingat banget senpai saya kemarin ngasih tahu, jadi kan saya cerita saya pengen banyak reading reading reading, terus dia ngasih tahu, iya tapi jangan terus-terusan reading reading reading, kadang kamu harus stop sebentar, terus berpikir dan kemudian menulis sesuatu atau apa gitu. Awalnya saya nggak nangkep, tapi akhirnya saya setelah beberapa minggu ini, oh itu ya maksud dia ya gitu. Jadi kayak emang uh, iya, membaca itu ya jadi jangan kayak bukan terus-terusan baca terus, tapi habis itu kayak habis itu udah aja lost, bingung mau 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 apa, jadi nggak inget apa-apa gitu loh maksudnya. Jadi tentunya sekolah tuh kan kayak connecting the dots, dan di S3 ini tentunya dengan degree yang tertinggi tentu akan lebih challenging gitu loh. Jadi ya gitulah, kayak ada rasa-rasa masih ketakutan kayak ini bener nggak ya yang dilakuin gitu. Ini misalnya kayak saya mencoba menuangkan apa yang tadi yang saya baca, terus saya coba tuliskan lagi gitu ya. Dari hasil yang saya baca itu kadang kayak rasa ini terlalu dangkal nggak sih gitu, kayak kayak gitu. Jadi kayak kayaknya lagi ada feeling-feeling apa ya, kayak nggak percaya diri gitu. Dan akhirnya saya sempat nemu istilah, ada satu podcast judulnya Hello PhD, itu ada satu chapter ngomongin soal imposter syndrome. Jadi saya baru mempelajari istilah ini ternyata pas lagi denger ceritanya, ya ampun ternyata kayaknya I'm having a imposter syndrome gitu loh. Jadi kalau mungkin teman-teman nggak tahu, imposter syndrome tuh kayak hmm, semacam psychological effect. Jadi datang dari dalam diri kita dan kita selalu merasa apa yang kita capai itu bukan karena emang kitanya berhasil, karena kitanya bekerja keras, karena kitanya pinter gitu loh. Tapi kadang kayak ngerasa, ih gue hoki doang gitu loh. Terus tiba-tiba kayak yang lebih parah lagi, ngerasa kayak, ih kayak gue berhasil tuh karena kebetulan dan karena emang kayak lagi beruntung, lagi mujur aja. Dan kayak di situ lebih parahnya lagi adalah
perasaan kalau nanti orang di sekitar kita akan tahu kalau kita sebenarnya bodoh gitu loh. Jadi orang sekitar kita akan menyadari kalau kita tuh tidak se-wow yang dilihat hasilnya gitu loh. Dan itu katanya hampir semua mahasiswa PhD mengalami imposter syndrome ini gitu loh. Jadi kayak ngerasa ya tadi discourage, ngerasa apa gitu. Jadi kadang iya sih kalau kayak nggak tahu kalau saya semakin menyelami ilmunya gitu ya, semakin kayak baca, semakin banyak mengenal tuh kayak ada rasa itu kayak ngerasa ya ampun gue apaan sih gitu loh. Ya ampun ini sisi lain aku ya. Aduh. Ya itu jadi kayak apa ya, ada perasaan campur aduk sih sebenarnya yang mungkin selama 1 bulan ini gitu. Ketika mungkin minggu-minggu awal tuh masih asik ya, maksudnya masih seminggu 2 minggu dan mungkin masih belum belum apa ya, belum ketempa banget gitu loh. Jadi ya memang masih kayak hahi, masih hore-hore gitu. Tapi udah kayak masuk minggu ketiga, minggu keempat, udah mulai belajar mulai nemu pola kerja, terus mulai ada goal mau beresin di minggu kapan, yang mana saya ada tugas yang harus diberesin dan harusnya segera selesai dan sampai sekarang belum selesai gitu. Karena ya tadi saya mungkin overestimate dari saya ngiranya oke lah bisa mungkin dalam 1,5 bulan bisa diberesin untuk mengcover semua bahan bacaan ini, tapi ternyata end up tuh kemana-mana ya, mungkin juga ada plus-plus procrastinate juga, ada juga apa ya, iya emang bukan lambat sih, ya ternyata emang nggak bisa, misalnya saya pengen asumsi 1 hari bisa 2 atau 3 jurnal gitu, dan semua udah terangkum dengan baik, dengan bahasa yang baik gitu, tapi end up tuh ya kadang bahkan saya pernah satu paper tuh kayak berapa hari baru bisa kayak, oh gitu loh maksudnya gitu loh, karena nggak tahu saya ngerasa belajar tuh kan nggak bisa, ibaratnya kalau kayak cuma di push yang penting baca cepet tuh kan lain efeknya ya, kalau kita benar-benar menyelami ibaratnya kayak satu paragraf yang memang menarik buat kita tuh kita cari tahu gitu loh, sampai kita benar-benar nangkep, bahkan bisa sampai setengah hari gitu kan, setengah hari atau 1 hari gitu. Nah itu yang saya ngerasa, jadi akhirnya karena ya seperti itu journey-nya, jadi dia nggak bisa ibaratnya ditargetin kayak oke pokoknya 1 hari harus sekian gitu loh, jadi kadang jadi stres juga gitu. Yang akhirnya saya sempet ngedrop kemarin, hari apa ya, hari iya kemarin tuh pokoknya saya, dan di Jepang kan udah mulai winter kan, jadi, apa, udara juga udah mulai dingin banget gitu dan, eee, ya biasanya ya kalau apa, ganti musim tuh kan badan tuh kadang kena apa, rentan banget gitu kan, apalagi kalau badannya nggak fit gitu. Dan waktu itu saya emang pas begadang, waktu itu terlalu ambisius menyelesaikan membuat beberapa apa, reference gitu, terus akhirnya tidur, telat, bangunnya ya normal gitu, jadi artinya kurang tidur, terus habis itu lanjut ke kampus, dan di situ tancap lagi sampai malam gitu. Dan habis itu balik keluar dari lab baru jam 10-an malam, ngayuh sepeda, udah gitu dingin, pakai masker pula, aduh ngap-ngap banget deh pokoknya. Besoknya drop. Jadi udah badan udah nggak keruan pokoknya, keesokan harinya tuh udah nggak, bahkan saya nggak bisa bangun bangun dari kasur, nggak bisa gitu loh. Jadi benar-benar kayak udah lemes banget gitu. Jadi ya itulah akhirnya pelajaran karena terlalu memforsir, ternyata efeknya malah jadi hari berikutnya malah jadi semakin tidak produktif gitu loh, karena badan nggak fit, mikir juga agak, ya waktu saya pas badan drop juga akhirnya ya tetap dipaksa-paksain baca juga gitu, maksudnya baca sebisanya, karena kayak rasanya tuh kalau 1 hari tuh nggak baca, nggak membuat sesuatu tuh, aduh bersalahnya tinggi banget gitu loh. Tuh juga kayaknya sekarang tuh udah mulai berasa lah, mungkin dulu kayak agak-agak miss-miss tuh kayak, ya udahlah ada hari besok gitu loh awal-awal, tapi sekarang udah mulai kayak, ih nggak bisa ya, nggak bisa gitu, karena kayak, ya tadi kalau kita saat hari ini berkorban, ibaratnya nggak ngerjain apa-apa ya, kita harus ibaratnya ya ngeganti di hari-hari berikutnya, yang mana hari berikutnya akan jadi dikorbanin lagi gitu loh buat aktivitas yang lain gitu. Jadi ya udah mulai berasa bagaimana hubungan antara waktu saat ini dan waktu depan gitu loh, sangat berpengaruh. Jadi kita harus bisa ngatur semua ini dengan baik dan kita harus bisa merasa ya ini udah semaksimal mungkin gitu. Ya gitu. Jadi terus satu hal lagi mungkin ya sebelum saya tutup jurnal pertama ini,
Ini benar-benar totally jurnal ini personal journey saya sih dari apa yang saya alamin gitu ya. Jadi um, karena saya dapat ya wejangan dari satu mentor saya gitu. Dia bilang kebetulan beliau juga apa seorang wirausahawan sosial gitu kan. Jadi dan beliau udah dapat PhD gitu. Saya udah menyelesaikan PhD-nya itu dia bilang, "Nis, kamu kan udah pernah bisnis ya. The journey is I think menurut dia agak mirip-mirip gitu loh. Jadi PhD is a lonely journey gitu loh. Dan lonely-nya pun bukan lonely yang dalam arti gimana sih? Kayak lonely bukan lonely nggak punya temen ya atau kayak lonely misalnya nggak ada yang merhatiin bukan itu sih jadi kayak lebih ke internally lonely gitu saya nggak bisa jelasin detailnya kayak apa kayak mungkin ini yang saya rasain sih beberapa hari ini mungkin karena banyak berkutat di apa sendirian di lab gitu terus uh, apa ya banyak lakuin aktivitas sendiri gitu ya baca ya apa ngerangkum ya nulis gitu kan terus berpikir gitu mungkin proses itu yang bikin entah kenapa saya kayak ngerasa lonely gitu loh jadi meski sebenarnya di lab ada teman gitu ada kenalan tapi kayak datangnya tuh kayak dari dalam gitu loh jadi rasa-rasa kesepian gitu jadi kayak tuh tiba-tiba kayak keluar dari lab tuh yang kayak kayak kebingungan sendiri gitu jadi kayak sampai jadi kayak mulai sekarang tuh jadi kayak mulai apa nelfon orang gitu loh, nelfon temen gitu atau ngechat. Tapi nggak ada tujuan khusus gitu loh, kayak emang cuma mau nyari stimulus aja biar nggak kerasa lonely aja gitu loh. Nggak tahu mungkin saya aja kali ya, atau mungkin ada teman-teman di sini yang lagi S3 juga ngalamin hal yang sama gitu. Atau nggak tahu pas saya terlalu dini untuk menyatakan kalau saya lonely karena saya baru 1 bulanan gitu loh, jadi mungkin kayak seolah-olah ya elah baru sebulan masa udah langsung berasa-berasa gimana-gimana gitu. I don't know, maybe mungkin perasaan saya aja gitu ya. Karena mungkin tahun ini ya COVID, terus juga terbang ke sini juga, waduh susah payah gitu kan, udah sempet ketunda juga. Jadi ya mungkin kayak itu juga berpengaruh kali ya ke mental kita gitu loh. Jadi apa ngerantau, terus juga perjuangan untuk ngurus apa-apanya juga lumayan gitu kan. Terus dan saya keinget sih waktu kemarin berangkat naik pesawat itu, ya gimana ya, kadang kalau lagi kayak berangkat studi itu tentunya excited ya, seneng gitu kan. Akhirnya mimpi mimpi berikutnya mulai apa kehidupan baru kan dimulai segala macam. Tapi tentunya ada rasa kesedihan, ada rasa apa ya semacam sebuah emosi yang akhirnya pada akhirnya ngeluarin air mata gitu loh jadi nangis gitu jadi waktu saya kemarin terbang tuh pas pesawatnya take off tuh saya nangis jadi nangis dan untungnya karena kalau pas take off kan pesawat mati kan lampunya terus sebelah saya tuh nggak ada orang gitu jadi kayak nangis pun gak kedengeran lah gitu karena kan suara mesinnya gede gitu jadi ya kayak gitulah jadi dan tentunya dari cerita ini bukan berarti kayak saya mau bilang kalau PhD itu ya kayak mengerikan atau apa enggak sih. Cuma gimana ya? Saya merasa saya udah gede gitu ya, udah mengenal yang namanya tanggung jawab, responsibility dan keputusan-keputusan diambil gitu loh. Artinya tahu secara sadar kalau apapun yang dipilih ya jalan apa yang saya ambil tuh ya semua memang atas dasar sendiri dan saya harus mempertanggungjawabkan gitu loh. Jadi ya artinya ya udah jalanin gitu. Tapi kan menjalani itu bukan berarti kita tidak boleh. Artinya kayak tidak harus selalu positif maju ya gitu loh. Kadang-kala kan ada ya semacam momen kita kayak berhenti sejenak, terus refleksi, terus mungkin ya juga mungkin merasa lelah gitu dan itu kan normal gitu loh. Artinya muncul keluar dari diri kita sendiri gitu. Jadi ya itulah jadi I think jurnal ini mengcover uh, apa yang saya alami. Jadi kalau teman-teman melihat sekolah di luar negeri itu ya kayaknya seneng banget gitu ya. Kayak foto-foto autumn terus jalan-jalan kemana gitu. Well, itu that's the perk gitu ya. Tapi
Oke, itu just a small part of the life gitu. Jadi ya kalau ada yang ngelihat ya ngeliat saya di Instagram atau yang nggak cuma ngelihat akun saya gitu, ngeliat orang-orang lagi sekolah terus apa gitu. Well, it's yeah, it's maybe it's the way we cope our anxiety probably. So we post some food or some beautiful places. Jadi untuk kayak make sure that we're okay, you're there, and I think yeah you're living in a very good supportive environment probably ya. Jadi ya gitu loh. Oke ya, jadi uh, sekian untuk jurnal hari ini karena sudah malam. Sampai bertemu di jurnal kedua, insya Allah. Karena ini udah masuk bulan kedua, mungkin akhir bulan ini jurnalnya akan hadir dan semoga saya bisa lebih benar ngomongnya. Oke. Ya, oke semuanya, dadah.